Pembahasan soal pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia kembali mencuat ke permukaan. Selama ini, PLTN milik Ukraina itu dinonaktifkan sejak tahun 2022 karena berada sangat dekat dengan medan pertempuran. Terutama setelah Rusia menguasai sebagian wilayah Zaporizhzhia, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Sejak 2022, pembicaraan soal PLTN Zaporizhzhia telah meredup. Namun, kini usai Presiden Donald Trump melakukan sejumlah manuver dalam diplomasi perang Rusia-Ukraina, keberadaan PLTN Zaporizhzhia kembali dibahas. Dan Amerika Serikat nampaknya mengincar pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Apa alasannya? Jadi, pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia adalah salah satu PLTN terbesar di Eropa karena memiliki 6 reaktor di dalamnya. Sama seperti namanya, PLTN ini terletak di Zaporizhzhia, bagian tenggara Ukraina. Kini, PLTN Zaporizhzhia berada di bawah kendali Rusia setelah Moskwa berhasil menguasai sebagian wilayah Zaporizhzhia. Karena letaknya yang berdekatan dengan medan perang, ke-6 reaktor PLTN itu kini ditutup dan tak lagi menghasilkan listrik karena kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Meski demikian, reaktor itu masih membutuhkan mekanisme pendinginan sebagai sistem keselamatan dan pencegahan. Bagi Ukraina, keberadaan PLTN ini sangat penting mengingat seperempat pasokan listrik Ukraina dihasilkan oleh PLTN Zaporizhzhia. Ukraina juga sangat membutuhkan PLTN itu karena selama perang, Rusia telah merusak sejumlah infrastruktur energi Ukraina dan memutus aliran listrik di banyak wilayah. Bagi Ukraina, manfaat PLTN Zaporizhzhia sudah jelas untuk memenuhi pasokan energi negara. Namun, apa kepentingan PLTN ini bagi Amerika Serikat dan Rusia? Pembahasan soal PLTN Zaporizhzhia kembali muncul usai Presiden Donald Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam panggilan telepon itu, Trump seolah memberikan isyarat yang menunjukkan keinginan Amerika Serikat atas PLTN Zaporizhzhia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, pada Rabu 19 Maret 2025. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure and support for Ukrainian energy infrastructure. Meski demikian, tak jelas apakah Trump juga membahas soal sengketa PLTN Zaporizhzhia dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky atau tidak. I just provided a very lengthy readout of the call that was provided by the Secretary of State and the National Security Advisor. And now we have moved beyond the economic minerals deal. We are at a place of peace. We're at a partial ceasefire, and we're moving towards a full ceasefire and a long-standing peace in this conflict. And that's great news for the Americans. Seorang pejabat Ukraina menyebut alasan utama Trump mengincar PLTN Zaporizhzhia tak terlepas dari kesepakatan soal cadangan mineral berharga Ukraina. Jadi begini, sejak awal Ukraina telah menyatakan bahwa pengolahan cadangan mineral berharga hanya bisa dilakukan kalau PLTN Zaporizhzhia kembali ke tangan Ukraina. Pasalnya, PLTN Zaporizhzhia itu dekat dengan sejumlah deposit titanium, besi, dan tanah jarang milik Ukraina. Soal itu pun sudah disampaikan oleh delegasi Ukraina saat bertemu dengan delegasi Amerika Serikat di Jeddah, Arab Saudi. Nah, kalau Trump menekan kesepakatan mineral berharga dengan Ukraina, maka otomatis PLTN Zaporizhzhia harus ada di tangan Washington terlebih dahulu, atau setidaknya kembali kepada Ukraina. Selain soal urusan pengolahan mineral berharga, Amerika Serikat juga punya kepentingan ekonomi lain menyangkut PLTN Zaporizhzhia. Jadi, selama ini Ukraina telah bekerja sama dengan perusahaan teknologi nuklir Amerika Serikat bernama Westinghouse. Ukraina mendapatkan bahan bakar dan teknologi untuk menggerakkan PLTN Zaporizhzhia dari Westinghouse. Bagi Westinghouse, itu adalah kontrak yang besar dan perusahaan itu berpotensi menggantikan raksasa nuklir Rusia, Rosatom. Saat perang pun, Westinghouse masih bekerja sama dengan Ukraina untuk menjaga keamanan reaktor nuklir Zaporizhzhia. Itulah mengapa ada kemungkinan Trump seolah ingin berusaha merebut PLTN Zaporizhzhia dari Rusia.
Meski demikian, belum jelas imbalan apa yang akan ditawarkan Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin agar menyerahkan PLTN itu. Bisa jadi Rusia akan meminta pencabutan sanksi Barat yang telah merugikan ekonomi negaranya sebagai imbalan atas penyerahan PLTN Zaporizhia. Sederhananya, tak mungkin Rusia akan mengembalikan PLTN Zaporizhia secara gratis. Itulah mengapa bahasan PLTN Zaporizhia akhirnya muncul lagi ke permukaan. Sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, PLTN Zaporizhia memiliki potensi besar bagi siapapun yang memilikinya. Amerika Serikat membutuhkan PLTN Zaporizhia untuk melancarkan tujuannya mengeksploitasi cadangan mineral berharga Ukraina. Sementara, Rusia yang kini memegang kendali PLTN Zaporizhia bisa menggunakannya dalam negosiasi soal pencabutan sanksi Barat. Dan bagi Ukraina, mereka butuh PLTN Zaporizhia untuk pasokan listriknya. Disinilah kemampuan Amerika Serikat dalam berdiplomasi diuji. Kira-kira bisakah Washington mengamankan tujuannya mengeruk mineral Ukraina tanpa merusak hubungannya dengan Rusia? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.